Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasanya sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus tipis 0,01%. Kalau secara teknikal masih konsolidasi ya untuk IHSG di range area supportnya 6874 dan resistennya di 6954. Hari ini nggak kemana-mana untuk IHSG hari ini itu open gap atas ya, tadi sedikit open gap atas, opennya di 6904, area sini sempat naik dikit turun sih, cuman ditarik naik lagi. Jadi secara teknikal masih dijaga ya di atas supportnya, semoga aja untuk besok. Untuk IHSG, kalau kita cek dulu untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Februari, IHSG secara keseluruhan sebagian untuk asingnya masuk ya, sebagian juga keluar, cuman nggak terlalu banyak, paling banyak masuk untuk asingnya di Bank BNI. Di BBNI asingnya masuk net buy 152,4 M ya, kemudian di Bank BRI asingnya masuk 85 M, di XL asingnya masuk 38 M, di Antam aslinya masuk 34,7 M, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini Goto. Goto aslinya keluar 104 M ya, dari beberapa hari terakhir itu emang aslinya keluar, sampai hari ini aslinya juga masih keluar di saham Goto. Selain di Goto, aslinya juga keluar di Bank BCA, Astra, Indosat, AMSP. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk hari ini IHSG nggak terlalu rame, yang paling gede, yang paling rame itu, yang paling fluktuatif untuk hari ini Goto, valuasinya 805,3 ya. Cuman untuk sektor saham yang lainnya nggak terlalu rame sih. Jadi untuk IHSG ya bisa dikatakan untuk hari ini belum rame, tidak terlalu fluktuatif, masih cenderung sepi dan harganya konsolidasi. Mungkin untuk besok Selasa untuk ya IHSG kalau masih cenderung sepi ya paling harganya akan di area sini-sini aja, akan konsolidasi dulu ya, harapan kita sih bisa breakout ya. Cuman untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk harganya masih berada di area sini-sini aja, di range area supportnya 6874, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA ya. Kita cek saham sektor perbankan dulu. Untuk saham Bank BCA hari ini naik tipis 0,29% ke 8750, jadi masih konsolidasi ya, tiktokan di supportnya masih di 8700 dan resistennya kalau secara Fibonacci di 8825 ya. Untuk hari ini juga level tertingginya ya di 8825 ya, tapi ditarik turun lagi, secara keseluruhan ditutup surplus 0,29%. Kalau kita cek untuk transaksinya sih aslinya net sell, cuman nggak terlalu banyak. Untuk hari ini DBBCA untuk aslinya keluar net sell 48,8 M, dan untuk valuasinya untuk sekelas Bank BCA sepi 300-an M valuasi ya, total valuasi. Kalau kita cek untuk BBCA hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ada ZP yang distribusi 92 M dan ZP-nya ini ZP versi asing ya. Malah untuk ZP versi asing itu cuman beli 2 lot aja, sisanya jualan ya, jadi hampir 99% mungkin ini selling untuk ZP di saham Bank BCA untuk hari ini. Jadi untuk hari ini Bank BCA didistribusi oleh ZP, net sell 91,9 M, CS net sell 34 M, AK net sell 21,4 M, dan yang paling banyak dibeli oleh untuk asingnya yang masuk di Bank BCA itu ada YU dan RX ya. Itu untuk asingnya net sell, secara keseluruhan juga ada yang distribusi untuk BBCA, jadi untuk besok perlu hati-hati sih. Walaupun untuk YU net bell 65,6 M ya. Jadi untuk YU cenderung trading, valuasinya 240,5 dan net bell 65. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk Bank BCA besok hari Senin Selasa ya. Kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 8.700. Selama masih bertahan di atas itu ya ada kemungkinan untuk saham BBCA
mudah-mudahan masih bisa naik. Mungkin kalau mau spekulasi buy dan mau pasang antisipasi ya, kalau di bawah 8.700 perlu hati-hati ya, takutnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ke supportnya lagi di 8475. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, tapi kalau mau entry di saham Bank BCA sih ya biasanya sih buat invest ya. Kalau mau trading ya mending cari saham yang lebih eh, volatile ya untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Bank BCA, tapi tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini merah untuk candlenya dan ditutup masih belum bisa breakout ya. Beberapa hari terakhir ini mencoba breakout di atas 4.900, cuman gagal, belum berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1 minggu terakhir. Masih ditahan untuk harganya di bawah 4.900. Untuk hari ini close-nya di 4.880 di harga penutupan yang kemarin. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI ya. BRI untuk hari ini tanggal 20 Februari aslinya sih masuk, aslinya net B 85,8 M. Siapa yang masuk untuk BBRI hari ini? BBRI untuk hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan ada yang akumulasi YURX YU net B 81,4 M, walaupun untuk YU ini cenderung trading ya, walaupun net B-nya cukup banyak, tapi valuasinya itu 285. Jadi sebagian trading. Cuman yang trading itu YU versi lokal ya. Ya kan untuk YU versi lokal kelihatan sekali ini untuk valuasinya 190,3 M ya untuk valuasi transaksi hari ini di Bank BRI untuk YU versi lokal, dan net sell 3,6. Yang menariknya di sini untuk Bank BRI YU versi aslinya cenderung invest. Kalau kita perhatikan ya, valuasinya 95,2 M dan net B 85,1, jadi sekitar 80% itu transaksinya YU asing di saham Bank BRI itu buy. Selain YU untuk aslinya ya masuk ada RX BK, untuk RX net B 27M, BK net B 8,2, dan yang jualan untuk aslinya TP net sell 42,5M. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net B di saham Bank BRI, dan ya sebagian jualan sih, cuman yang jualan ini lokal ya. TP aja untuk aslinya yang jualan, untuk RF, BBDX versi lokal yang keluar. Kalau lihat transaksi hari ini belum terlalu kuat ya untuk akumulasinya. Coba kita cek dalam 1 minggu terakhir dari kemarin Senin kemarin ya, tanggal 13 Februari untuk Bank BRI ini ya, ini kita bisa lihat barang-barang cenderung diakumulasi oleh BK, YU, RXCS, dan mereka broker asing ya, BK, YU-nya asing, jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan breakout ya, cuman kalau besok nggak berhasil harusnya minggu ini semoga aja breakout dan ngejar area 4.990-an, 5.000. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Nah, kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok ya masih di area sini-sini aja mungkin ya. Tapi kalau bisa breakout di atas 4.900 ya target price selanjutnya di 4.980-5.000. Semoga aja bisa ke area situ mengentuk saham Bank BRI ketika ditahan di bawah 4.900 itu untuk aslinya cenderung masuk ya, walaupun belum terlalu banyak. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi tetap disclaimer ya untuk supportnya kalau secara Fibonacci di 4760. Jadi kalau misal ya turun apakah bisa ke arah sini ya nggak tahu ya, tapi menurut saya sih untuk skenario-nya akan konsolidasi dulu, habis itu breakout dan ngejar area resistennya di dekat-dekat 5.000. Oke, itu saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini koreksi sedikit ya, tapi untuk harganya masih dijaga di atas 1670. 1670 itu resistennya secara histori ya. Ini level tertingginya pas tanggal 9 Juli 2022 di 1670. Untuk hari ini sih tadi sempat nyentuh area supportnya itu, cuman ditarik naik lagi, walaupun secara keseluruhan untuk saham BRIS ini di minus 0,58%, tapi untuk asingnya gimana? Kalau asingnya masih hold, apalagi masih masuk untuk saham BRIS yang nggak menutup kemungkinan, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Untuk hari ini di saham BRIS untuk asingnya net B 284 juta aja, nggak terlalu banyak, tapi juga nggak keluar ya. Kalau kita cek untuk BRIS untuk hari ini tanggal 20. Aslinya ada yang keluar sini RX
100% jualan ya untuk RX net sale 17,09 M, BK 4,7 M, dan yang masuk AK masuk lumayan banyak 24,6 M. Jadi sebagian asing ternyata keluar, tapi AK-nya masih berani masuk. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bahwa untuk BRIS hari ini ketika koreksi itu cenderung ada yang akumulasi ya. Ini si AK masuk 39,4 M. Yang jualan cuma RE aja, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 13 Februari untuk BRIS AKMG ya net buy paling banyak, dan untuk AK-nya sampai hari ini pun juga masih masuk, itu kabar baiknya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk AK versi asing dari 1 minggu yang lalu dan net buy 144 M ya, AVG-nya di AVG buy-nya di 1621, untuk MG-nya 1622, 1621, floating profit ya. Jadi untuk AVG-nya AK dan MC di area sini ya. Floating profit, tapi untuk supportnya secara historis di sini. Jadi selama BRIS ini masih dijaga di atas 1670 ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya. Kemudian untuk besok gimana, kalau lihat AK-nya masih berani masuk ya, AK versi asing sebenarnya cukup ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya untuk saham BRIS kalau menurut saya ya, cuman ya disclaimer. Dan untuk MG-nya hari ini gimana? MG-nya kok nggak keluar ya? Belum keluar ya, itu yang agak was-was ya. Untuk hari ini MG-nya nambah muatan lagi 7M, walaupun untuk MG ini untuk hari ini cenderung trading. Followersnya 54,6 M dan cuma net buy 7 M aja. Ya paling untuk BRIS ini resikonya yaitu kalau MG-nya taking profit bisa jadi koreksinya lumayan dalam, bisa jadi ya, cuman nggak tahu juga kalau untuk harganya dijaga oleh AK buat patokan. Ya ini aja 1670 support terdekatnya untuk BRIS selama masih bertahan di atas ini, ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Kalaupun koreksi dan ada yang jaga harga di area sini, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, atau kalau sampai jebol di bawah itu berarti untuk supportnya saat ini ya, kalau ya 1 minggu terakhir itu AVG-nya MC di 120 di area sini lah. Jadi kalau sampai jebol di bawah itu ya support selanjutnya di 1620. Tapi semoga aja nggak jebol di bawah ini sih untuk saham BRIS. Ingat juga untuk kemarin, untuk hari ini ya, ketika koreksi 0,58% ini ada AK yang masih masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya, koreksi 0,48%. Antam, aneka tambang. Kalau lihat candle-nya sih ada tanda-tanda mau naik untuk besok ya. Mudah-mudahan kalau lihat candle-nya. Soalnya untuk hari ini Antam itu open gap bawah. Jadi hari ini ya opennya di harga pembukaan ini 2080 ya. Sempat turun cukup dalam ke dekat support yang di area sini 2020, tapi ditarik naik lagi. Dan kalau kita perhatikan ini perlawanan ke atas lumayan kuat, dan ini pun juga berhasil mempertahankan posisinya lagi di atas 2080. Gak di atas sih, memang pas di 2080 ya. Ini area potensialnya kalau besok langsung hijau untuk saham Antam yang nggak menutup kemungkinan akan ngejar 2160-an lagi. Mudah-mudahan kalau besok langsung hijau. Mengingat juga untuk asingnya hari ini tadi net buy ya. Untuk Antam hari ini asingnya masuk lumayan banyak 34,7 M untuk sekelas Antam. Jadi untuk asingnya net buy, kemungkinan yang naik ini asing, dan kalau memang itu benar ya ada kemungkinan besok langsung hijau. Mudah-mudahan aja. Kalau kita cek tanggal 20 Februari hari ini, waduh, tapi ada CC yang jualan 32 M ya, ini yang agak ngeri. Untuk CC AVG sell-nya ya, jualannya hari ini di harga 2056. Berarti 2056 di area sini untuk AVG-nya, jualannya, sellingnya si CC ya tadi. Jadi di bawah harga penutupan ada kemungkinan untuk Antam hari ini tadi yang diturunin oleh CC dan ditarik naik oleh BK. Kalau BK di sini untuk AVGB-nya di 2056 juga ya. Selain BK ada MG yang masuk. Kemungkinan untuk besok gimana?
Karena untuk hari ini distribusinya lumayan banyak ya untuk Antam ini, yang distribusi ini lokal, CC versi lokal, AK versi lokal, dan ditampung oleh asing. Asingnya BK, AK, YU asing yang hari ini masuk di saham Antam, dan untuk asingnya yang jualan sedikit ini untuk nilainya. Kalau menurut saya sih walaupun didistribusi cukup banyak, tapi oleh lokal, kan hari ini perlawanan ke atas ini lumayan kuat ya secara candlestick-nya, jadi buat patokan aja area sini 2080 kalau besok sekiranya nggak bisa breakdown di bawah itu atau ada yang jaga harga di area sini langsung hijau ya kalau mau spekulasi buy. Mudah-mudahan untuk saham Antam bisa ke 2160 ya. Cuman ya ini nggak bisa jaminan juga ya. Cuman buat patokan aja area sini. Ini hanya analisa ya. Belum tentu akurat ya. Coba kita cek untuk Antam hari ini. Ya ada kemungkinan sih mungkin merah dulu ya untuk besok. Soalnya ini yang ngantri di harga bid 2070, 2060-nya nggak terlalu tebal, malah jaga harganya di 2050. Ini AVG-nya si 2050. AVG-nya si BK ya, 2056 area situ. Jadi ya mungkin 2050 buat besok. Patokan aja antara 2050 sampai 2080 ya, sekiranya di area situ ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk koreksinya sih udah ya lumayan dalam sih kalau untuk swing ya. Kalau bisa naik langsung hijau, misal besok bentuk candle bullish Marubozu ya bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham Antam. Semoga aja nggak jebol di bawah ini 2050 ya tadi untuk AVG-nya si BK versi asing. Ya, perhatikan aja area 2080 2050 sampai 2080. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi naik. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini naik walaupun nggak terlalu tinggi ya. Naik tipis 0,69% ya ke 2.900. Secara teknikal sih ya belum meyakinkan buat bullish ya. Apalagi kalau kita cek untuk harga komoditasnya hari ini malah turun 2,1% ya pas video ini dibuka. Untuk harga batu baranya turun di market futuresnya Eropa kalau ini. Ya, jadi kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini. Adaro. Untuk hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan sih yang jualan BBCS ya, ini 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk asingnya juga net sell hari ini di saham Adaro. Jadi untuk asingnya ya kemungkinan dia udah berpikiran mungkin ya. Kalau sektor batubara kurang menarik mungkin, cuman ya nggak tahu juga. Untuk Adaro aslinya net sell 30,3 M, jadi mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry di saham sektor pertambangan ini ya mungkin nunggu harga komoditasnya ada tanda-tanda mau naik, entah itu ada isu batu baranya langka atau gimana. Ya untuk saat ini sih kalau saya mending wait and see aja dulu, tapi buat teman-teman yang minat buat entry di saham Adaro bisa pertimbangkan aja area sini kalau ada yang jaga harga. Area berapa ya untuk supportnya? Area sini sih. Kalau di area sini nanggung. Kalau sampai ke di area 2670 dekat di bawah 2720, mungkin kalau di bawah itu ada yang jaga harga. Untuk saham Adaro ada kemungkinan mantul naik, paling enggak konsolidasi dulu di area-area sini ya, di range area 2580 sampai 2900 saham. Itu areanya secara Fibonacci sih di area situ. Cuman untuk eh, besok kalau lihat transaksi hari ini gimana ya, untuk sama Adaro mungkin akan ke di area sini-sini aja, bahkan bisa bentuk candle merah kecil mungkin ya, karena untuk hari ini juga yang keluar lumayan banyak ini kalau di total. Untuk aslinya juga net sell
Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 13 untuk saham Adaro ini ya nggak ada yang akumulasi, maksudnya belum ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham Adaro ada kemungkinan sih menurut saya paling besok masih konsolidasi di area situ-situ aja. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya, yang untuk saham ITMG hari ini naik 1% lebih. Ya ini malah lumayan ya, walaupun untuk harganya ya masih konsolidasi di bawah hitungannya ya. Ini kan masih di area-area sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG gimana? Mungkin untuk saham batu bara ini mulai naik kalau mau bagi dividen ya, apalagi dividennya kan lumayan gede kemungkinan. Untuk hari ini ITMG walaupun naik 1% lebih tapi YU keluar 37,9 M. Kalau ada satu broker yang keluar lumayan banyak itu ya kurang bagus. Dan yang masuk BKZP, AZKI dan YU-nya YU asing dan yang BKZP-nya asing, jadi asingnya keluar lumayan banyak itu si YU. Secara keseluruhan untuk ITMG hari ini asingnya net sell 862 juta ya, karena untuk kalau saya sih kalau lihat transaksi seperti ini kurang menarik ya, soalnya untuk YU ini keluar satu broker cuman keluarnya cukup banyak 38,2 M, sedangkan yang masuk itu BK, ZB, AK, KZ banyak broker dan nggak gede-gede banget, lebih banyak YU yang keluar. Jadi untuk saham ITMG mending wait and see aja dulu kalau saya. Cuman buat teman-teman yang minat buat entry untuk besok sih ya semoga aja nggak jebol lagi di bawah 35.400 ya. Perhatikan saya 35.400 itu support terdekatnya ya di area sini. Ya, jebol di bawah itu ya paling ya di area sini-sini aja dulu mungkin untuk saham ITMG dan untuk saham sektor batu bara kemungkinan untuk gimana ya, kalau nggak terlalu liquid ya harganya akan di area situ-situ aja. Oke, itu saham ITMG menurut saya besok paling konsolidasi ya, soalnya untuk hari ini juga walaupun asingnya ada yang keluar ya, si YU dan yang netback paling banyak itu BK-nya netback 16,1, cuman BK dan YP ini cenderung trading valuasinya 96,3 M dan cuma netback 16,1. Jadi untuk BK nggak akumulasi banget. Oke, itu untuk saham ITMG menurut saya paling kayak ada besok konsolidasi dulu, tapi ya kita lihat aja besok. Oke, selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini turun lagi ya, cukup dalam, padahal ditapung asing loh. Ini mungkin sekali naik digoreng bisa naik lumayan tinggi ya, kalau sekali naik. Cuman udah 1, 2, 3 dari tanggal 9 Februari itu untuk candlenya merah terus. Walaupun untuk hari ini pun tadi sempat nyentuh supportnya di 1045, tapi ditarik naik lagi dan close di 1060. Kalau kita cek apakah asingnya masih masuk ya, asingnya masuk loh, walaupun cuma 8,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 9 ketika turun dari tanggal 9 Februari itu ditampung oleh asing 103,8 M. Sebenarnya cukup menarik ya kalau mau spekulasi buy, yang penting jangan all in aja langsung, soalnya untuk Medco gimana ya, untuk harga komoditasnya turun kok ya. Untuk hari ini yang distribusi ini ya CC versi lokal ya, CCNI keluar. Jadi untuk lokalnya masih lebih kuat untuk hari ini tanggal 20 ya. Sorry, tadi tanggal 13. Untuk hari ini di Summit kok CC keluar cukup banyak 53,8 M. Jadi untuk hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh CC. Walaupun untuk asingnya masuk, cuman lokalnya lebih kuat ya, distribusinya cukup gede. Perbandingannya ini kita bicara bareng-bareng, untuk YP cuman masuk 10,1 M paling gede, dan yang keluar langsung CC 51,4 ya, CC buang barang. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga ya ini cenderung didistribusi oleh lokalnya terus didistribusi di Samitco. Mungkin untuk Samitco itu kalau lokalnya udah stop distribusinya, mulai nanti gantian asing yang goreng ya, mudah-mudahan aja.
Jadi untuk ITMG, oke sih. Tadi untuk ITMG kita belum cek yang hari ini ya. Ternyata yang tadi itu kita cek adalah dari tanggal 13 ya. Sorry ya, kita cek lagi ini untuk saham ITMG secara keseluruhan untuk hari ini didistribusi oleh YUKK. Jadi ITMG itu didistribusi oleh sebagian asing keluar sih. Jadi untuk ITMG juga nggak terlalu bagus untuk transaksinya menurut saya ya untuk hari ini. Jadi ya kesimpulannya sama seperti tadi. Sedangkan untuk saham Medco ini lokalnya masih terus jualan ya. Jualannya juga cukup banyak distribusinya. Jadi untuk Medco mending kalau mau entry bisa pertimbangkan aja area sini. Takutnya kalau besok jebol di bawah 1045 akan ngejar 990 walaupun ini ditampung asing dari tanggal 9 Februari. Mungkin buat teman-teman yang biasanya ngikutin asing ya bisa bisa masuk ke watchlist ya untuk swing bisa jadi untuk saham Medco kalau dijaga di atas 990 ya bisa mantul naik Medco. Untuk harga minyak mentah global juga ya di area sini-sini aja cenderung turun malahan. Oke itu untuk saham Medco ya. Untuk besok perhatikan aja level ini soalnya kalau lihat transaksi hari ini lokalnya itu CCC distribusinya cukup banyak takutnya kalau masih turun jebol di bawah 1045 yang ngejar 990-an 1000 ya kalau mau entry kalaupun mau nekat masuk ya dengan alasan ngikutin asing ya disclaimer kalau mau entry ya jangan langsung banyak-banyak bisa nyicil dulu cuman ya kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih turun ya untuk besok. Soalnya untuk hari ini saham Medco itu distribusinya lumayan gede. Ini tanggal 20 Februari, CC net sell 53 M. Secara keseluruhan juga ini kita bisa bareng-bareng didistribusi oleh CC lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini tanggal 20 Februari turun. Goto turun ya, hari ini turun ke 122 setelah beberapa hari terakhir ini mencoba breakout di atas resistennya 125, 126 ya. Berapa? Area sini untuk resistennya 126, 125. Ya 1234 ya. Sempat jebol 4 kali cuman gagal mempertahankan posisinya, gagal breakout. Untuk hari ini kelas di 122. Dan untuk aslinya juga terus jualan jadi untuk MG-nya juga kalau nggak salah kemarin jualan ya kemarin Jumat itu sebagian jualan untuk MG-nya untuk hari ini gimana ini untuk Goto hari ini tanggal 20 Februari kita bisa lihat bareng-bareng ya lebih banyak yang keluar jadi didistribusi oleh ZP dan CC MG-nya juga keluar lagi jadi MG keluar 50M kemarin Jumat kalau nggak salah keluar untuk hari ini keluar lagi kalau kita cek dari tanggal 13 yang pegang barang paling banyak itu masih KI untuk MG-nya udah tinggal berapa ini barangnya untuk MG dalam 1 minggu terakhir ini di saham Goto malah net sell ya udah net sell jadi untuk MG benar-benar cuman ya trading aja ambil di bawah jual di atas ya ini taking profit main cukup gede ya untuk valuasi MG di saham Goto dalam 1 minggu terakhir itu 1,4 triliun paling gede dan net sell 11,4 setelah ya jualannya sih 2 hari terakhir ini kemarin Jumat dan hari ini Senin untuk hari sebelumnya Kamis Rabu Selasa itu net buy untuk MG di saham Goto dan jualan di atas ya kalau lihat secara keseluruhan asingnya juga net sell dan yang masuk ini KIYUBK BK-nya asing dan untuk KIYU-nya lokal untuk saham Goto mungkin yang belum punya posisi takutnya kalau besok masih turun ya bisa pertimbangan aja kalau mau entry di berapa ya area sinilah ya
area 112, 114. Kalau ada yang jaga harga di area situ, tapi kalau nggak ada yang jaga harga, ya bisa jadi untuk saham Goto akan tiktokan lagi, turun ke area 108, dan mantul naik lagi mungkin ya. Nah, tapi semoga aja sih ada yang jaga harga untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok masih cenderung turun dulu ya, tanggal 20 Februari. Soalnya untuk hari ini juga uh, secara keseluruhan ada yang distribusi lumayan banyak, ZP dan CC. Untuk MG-nya juga net sell. Market maker utamanya MG, CC keduanya net sell, BK masuk 124. Ya, ini sih kabar baiknya, BK asing masuk lumayan banyak. Ya, walaupun yang jualan ZP, CC versi asing juga lebih banyak. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau saya sih mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry yang belum punya posisi ya, bisa pertimbangan di bawah 114. Selanjutnya kita cek saham Laju. Yang hari ini naik 5,6% untuk saham Laju. Hari ini open gap atas ya, opennya di 218, turun dikit langsung naik. Secara technical ya ini untuk resisten kok resisten. Support ya. Untuk saat ini untuk supportnya 220 sudah jadi supportnya Laju. Jadi untuk besok perhatikan aja level ini selama masih dijaga di atas 220 untuk saham Laju ya nggak menutup kemungkinan naik. Setelah koreksi cukup dalam waktu itu kan open gap atas langsung ARB turun-turun dijaga di area 184 ditarik naik lagi. Untuk hari ini sih berhasil breakout secara teknikal ya, secara teknikal berhasil breakout. Jadi untuk besok secara teknikal perhatikan aja level 220, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk saham Laju ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini apakah disertai dengan akumulasi untuk Laju hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan ya ini sih MI masuk 730,4 M dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya nggak terlalu gede ya. Jadi kalaupun mau entry ya jangan receh aja saran saya, cuman ya disclaimer ya. Dari dalam satu minggu terakhir dari tanggal 13 Februari untuk Laju ini malah XK-nya keluar 7M ya, dan untuk XK ini kalau nggak salah underwater-nya. Untuk aslinya juga net sell, jadi ya agak was-was juga sih sebenarnya, cuman kalau buat coba-coba ya mungkin nggak apa-apa. Perhatikan saja level ini selama masih dijaga di atas 220 untuk saham Laju yang nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya untuk hari ini tanggal 20 Februari untuk saham Laju ini yang market maker utamanya YP net sell 451 M. XI masuk, XL masuk, PD keluar, XL keluar ya. Oke, itu untuk saham Laju. Kalau menurut saya sih, ya kalau saya nggak berani ya. Kurang gimana ya, untuk valuasi transaksinya itu nggak ada yang akumulasi gede untuk saat ini, untuk hari ini ya di saham Laju. Jadi mending wait and see aja dulu untuk saya, untuk besok ya kalau menurut saya. Cuman buat teman-teman yang mau entry perhatikan aja level 220, semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya yang mau ke 50. Wah ini kalau sampai tidur di 50, kasihan nih yang pegang waranya udah ada, nggak bisa kepake. Harga BSBK-nya 51. Parah ya ini. Untuk market maker-nya, bandarnya, underwriter-nya udah taking profit di atas. Kalau kita cek untuk waranya, 3 rupiah masih ada nilainya loh ini untuk waran BSBK ini. Jadi ya semoga aja kalaupun habis tidur di 50 ada yang mau ngebangunin ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BSBK untuk hari ini tanggal 20 Februari BSBK PG masuk loh ini. PG masuk 4,2 M ya. Ini tanda-tanda walaupun nggak naik tinggi-tinggi banget, paling nggak ada kemungkinan technical rebound lah ya untuk saham BSBK. Mudah-mudahan kalau misal besok tidur di 50 nggak lama lagi habis itu naik seperti IPPI ya, waktu itu kan tidur di 50 kemudian naik lagi. IPPI atau siapa ya, kan untuk IPPI tidur 50 cuman 1, 2, 3 habis itu ditarik naik, walaupun habis itu turun lagi ya, ada kemungkinan mungkin untuk saham BSBK
Nah, skenario-nya seperti ini, mungkin akan ditidurin dulu di 50 beberapa hari, habis itu ditarik naik, habis itu turun lagi. Bisa jadi ya, soalnya kalau dinaikin sampai tinggi-tinggi, apalagi sampai di atas Rp100 ke harga penebusan waranya 125 itu sepertinya agak berat mengingat juga untuk underwater-nya atau bandarnya dalam beberapa hari terakhir ini ketika turun nggak akumulasi banyak-banyak banget ya untuk hari ini aja cuman 4M ya si PG. Jadi kemungkinan untuk besok ya kalau belum punya posisi sih mending cari saham yang lain aja. Tapi ya disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih nggak menutup kemungkinan besok ya ada kemungkinan technical rebound sih kalau lihat transaksi hari ini. Entah itu turun lagi atau enggak, kita lihat aja besok. Soalnya untuk hari ini PG net 4,2M dan market maker utamanya juga PG. Jadi PG masih jaga supaya enggak ke 50 untuk hari ini ya, enggak tahu untuk besok. Oke, itu untuk saham PSBK. Menurut saya sih untuk besok ya mending cari saham yang lain aja kalau belum punya posisinya ya. Tapi yang udah nyangkut di atas, eh, ya mungkin kalau besok naik lumayan tinggi paling nggak ke level 60 siapa tahu digoreng ke area itu ya keluar aja sebagian ya siapa tahu kalau eh, keluar teman-teman retail itu keluar nanti PG yang nampung dinaikin lagi ya mungkin semoga aja seperti itu. Oke itu untuk saham BSBK dan ini aja dulu untuk analisa kita hari ini semoga bisa bermanfaat terima kasih.